Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sayyidati Lubaba, guru dari KBTK Hadijah Wonorejo, Surabaya. Dalam kesempatan ini, saya akan mengikuti apresiasi guru inspiratif tahun 2022. Saya akan mempresentasikan praktek baik saya dengan judul Strategi Pembelajaran Berdiferensi dengan menggunakan komunikasi efektif. Anak usia dini adalah individu yang unik, yang bertumbuh serta berkembang sesuai dengan tahapannya. Perkembangan dan pertumbuhan masing-masing anak itu berbeda-beda, begitu pula dengan minat belajar, serta gaya belajar dan dalam memahami informasi. Cara memahami informasi anak satu dengan yang lainnya itu sangat berbeda. Dengan keberagaman itu akan menghasilkan berbagai macam potensi. Ada anak yang berpotensi dalam bidang kinestetik, ada anak yang berpotensi dalam bidang bahasa, dan ada juga anak yang berpotensi dalam bidang spasialnya. Pendidikan berperan sangat penting dalam menyiapkan individu-individu yang berpotensi dan mampu bersaing di era digitalisasi ini. Potensi yang diperoleh oleh anak itu tidak didapat secara percuma, akan tetapi perlu adanya stimulasi. Stimulasi bisa dilakukan di mana saja, baik di rumah ataupun di sekolah. Meskipun bisa dilakukan di mana saja, akan tetapi hal yang perlu kita ingat adalah pemberian stimulasi yang tepat. Dengan pemberian stimulasi yang tepat, maka akan menghasilkan anak yang berpotensi sesuai dengan fitrahnya. Di sini saya sebagai guru akan mengakomodir keberagaman minat anak dengan melakukan 3 strategi dalam pelaksanaan pembelajaran sentra di TK Hadijah Wonorejo, Surabaya pada setiap tema serta dengan penggunaan komunikasi efektif dalam proses kegiatannya. Strategi yang pertama adalah gerbang tema. Gerbang tema merupakan apersepsi di awal sebelum anak-anak membahas tema selama 1 bulan. Di sini saya akan memberikan kegiatan di mana kegiatan tersebut bertujuan untuk menggali pengetahuan awal yang didapat oleh anak tentang tema yang nantinya akan kita bahas selama 1 bulan. Dari kegiatan ini, saya bisa mengetahui seberapa jauh pengetahuan anak seputar tema yang nantinya kita akan bahas. Dan saya juga bisa merencanakan kegiatan pembelajaran selanjutnya yang bisa menunjang dan menambahkan pengetahuan anak tentang tema. Salah satu contoh kegiatan gerbang tema adalah menonton film edukasi seputar tema. Setelah selesai menonton, saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan terhadap anak-anak terkait tentang film yang telah mereka tonton. Strategi yang kedua yaitu proyek tema. Proyek tema adalah kegiatan yang dilakukan pada tengah bulan. Kegiatan ini bertujuan sebagai tolak ukur keberhasilan saya sebagai guru dalam mendampingi menstimulasi anak-anak berdasarkan tema yang telah dibahas. Dari kegiatan proyek tema ini, saya dapat mengetahui seberapa dalam pengetahuan anak tentang tema selama 1 putaran pembahasan. Dalam kegiatan ini pula, saya akan melakukan kegiatan secara bersama-sama dan memberikan anak pertanyaan-pertanyaan terbuka sehingga menstimulasi anak untuk bersikap kritis. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk menambah pengetahuan anak seputar tentang tema. Salah satu contoh kegiatan proyek tema adalah membuat penyaringan air secara sederhana. Strategi yang ketiga adalah refleksi tema. Kegiatan refleksi tema merupakan kegiatan yang dilakukan pada akhir bulan atau akhir tema. Kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi tentang pemahaman anak seputar tema yang telah kita bahas selama 1 bulan, serta merefleksi atau mengulas kembali apa saja yang telah dibahas selama 1 bulan. Salah satu contoh kegiatan refleksi tema adalah membuat jus dan menjurnal.
Dari setiap proses pelaksanaan 3 strategi tersebut, kita mengoptimalkan stimulasi kepada anak dengan menggunakan komunikasi efektif kepada anak. Hal ini bertujuan agar anak dapat menaikkan tahapan bermainnya, proses berpikir kritis, kreatif, inovatif, serta komunikatif. Komunikasi efektif yang kami gunakan adalah dengan menggunakan 5 kontinum bahasa dan menggunakan 4 jenis pertanyaan. Penggunaan 5 kontinum bahasa antara lain: 1. Pengamatan secara visual, 2. Pernyataan langsung, 3. Pertanyaan, 4. Pernyataan langsung, dan 5. Intervensi fisik. 4 jenis pertanyaan yang kita gunakan antara lain pertanyaan terbuka, pertanyaan tertutup, pertanyaan faktual, dan pertanyaan evaluatif. Penggunaan 5 kontinum bahasa ini sangat erat dengan tahap perkembangan anak. Apabila perkembangan anak tersebut sesuai dengan usia kronologinya, maka saya bisa memberikan pernyataan secara tidak langsung. Akan tetapi, beda halnya dengan anak yang perkembangannya belum sesuai dengan usia kronologinya, maka saya akan memberikan 5 kontinum bahasa ini secara bertahap. Sama halnya dengan penggunaan 5 kontinum bahasa, penggunaan 4 jenis pertanyaan juga akan saya sesuaikan dengan perkembangan masing-masing anak, karena tidak semua anak dapat memahami pertanyaan-pertanyaan terbuka. Dari ulasan sebelumnya dapat disimpulkan, jika anak terlayani sesuai dengan kebutuhannya, maka suasana belajar akan menjadi menyenangkan. Jika suasana belajar menyenangkan, maka anak akan dapat terstimulasi dengan baik. Jika anak dapat terstimulasi dengan baik, maka akan tumbuh berbagai macam potensi anak. Demikian praktek baik saya dalam melakukan pembelajaran berdiferensi terhadap anak usia dini di TK Hadijah Wonorejo, Surabaya. Semoga apa yang saya lakukan bisa bermanfaat bagi para pendidik PAUD di Indonesia, khususnya orang tua yang mempunyai anak usia dini. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.